pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Pendistribusian logistik pilkada di desa terpencil pesisir barat menembus hutan, sungai, dan laut. Pengendara motor tewas tertabrak mobil di jalan lintas Sumatera Mesuji. Seorang bayi laki-laki dibuang orang tuanya di pinggir jalan depan panti asuhan di Bandar Lampung. Sebanyak 385 polisi dikerahkan untuk mengamankan pilkada serentak hari ini di Kabupaten Waikanan. Mereka akan bertugas selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 besok, untuk menjaga keamanan selama pencoblosan hingga pengiriman surat suara yang sudah tercoblos dari TPS ke tingkat desa atau PPS. Satu polisi akan bertanggung jawab pada keamanan 3 hingga 4 TPS. Menurut Kapolres Waikanan, keamanan pilkada ditingkatkan karena terdapat beberapa TPS yang rawan konflik yang seluruhnya berada di daerah terluar yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kami yakin Polres Waikanan siap untuk mengamankan pilkada serentak 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Waikanan. Kami sudah melatihkan personil kami, Sispam Kota untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian kontingensi yang membutuhkan penanganan atau mitigasi secara khusus. Itu sudah kami siapkan, sudah kami latihkan, sehingga anggota Polres Waikanan itu tahu berbuat apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa, sehingga bagaimana cara mengantisipasi dan maupun cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Berdasarkan data KPU Waikanan, jumlah warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak lebih dari 345.000 orang yang tersebar di 15 kecamatan. Selain memilih calon gubernur, warga Waikanan hari ini juga akan memilih calon bupati dan wakil bupati. Terdapat 2 pasangan calon, yakni nomor urut 1, Resmen Kadapi, Cik Raden, dan nomor urut 2, Ali Rahman Ayu Asalasia. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Tabrakan sepeda motor dengan mobil terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, kilometer 190 Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji pada Selasa siang. Pengendara motor bernama Iwan, warga Mesuji, tewas di lokasi kecelakaan akibat menderita luka berat di kepala. Jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Simpang Pematang, sedangkan pengemudi mobil selamat namun menderita luka ringan di kepala dan kakinya. Dalam kecelakaan tersebut, kedua kendaraan sama-sama rusak. Menurut warga, kecelakaan bermula saat sepeda motor sedang melaju dari arah Mesuji menuju Sumatera Selatan. Kecelakaan dipicu sepeda motor tiba-tiba oleng saat menyalip. Saat bersamaan, datang mobil dari arah lawan dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Sepeda motor itu mau nempong mobil. Dari depan ada mobil rusak. Itu yang berpapasan itu gagal penarah. Yang mobil itu dari arah Palembang, yang motor dari arah Lampung. Bangun Mulyo. Nah itu sementara belum diketahui. Sekarang posisinya di puskes. Di puskes masing-masing. Ya itu. Nah, terus mengalami luka-luka nggak? Enggak ya. Enggak ya.
Kedua kendaraan yang bertabrakan dibawa ke kantor polisi. Setelah divisum, jenazah korban kemudian dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Tolong kami beri keadilan. Belasan warga desa Sungai Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menerobos masuk jalan tol Trans Sumatera ruas Simpang Pematang, Mesuji pada Selasa pagi. Mereka menggelar unjuk rasa di jalan tol tersebut menuntut uang ganti rugi lahan yang dipakai untuk jalan tol yang hingga kini belum dibayarkan. Pada aksinya, massa juga memasang spanduk bertuliskan tuntutan mereka di pagar jalan tol. Menurut massa, total lahan yang dipakai untuk pengembangan jalan tol seluas 35 hektar. Sejak awal pembangunan jalan tol pada 2017 lalu hingga kini, uang ganti rugi lahan tersebut belum kunjung mereka terima. Tanah kita ini dari sebelum PT masuk udah kita duduki untuk kita hidup di sini. Untuk tanam padi, pabrik di sinilah, pabrik kayu. Jadi sekarang kami urus ke PT belum pernah diganti rugi oleh PT. Nah sekarang ini masuk jalan tol tidak ada sama sekali kami dipedulikan untuk ganti rugi. Betul. Tidak kami ini. Berapa luasnya, Pak? Berapa luas tanah yang terkena jalan tol ini lebih kurang 35 hektar. Yang punya hak kita ini berapa? Yang punya hak kita yang seluas PT ini pokoknya hampir ribuan hektar, nggak pernah diganti rugi. Enggak, yang kena tol berapa hektar? Yang kena tol ini 35 hektar. Upaya kita sejauh mana? Ada apa saja yang udah dilakukan? Sampai kasasi. Belum ada kepedulian sama kita ini. Tolong Pak. Selama masa berdemo di jalan tol, tidak ada satupun petugas jalan tol dan polisi yang melarang mereka. Massa membubarkan diri setelah menggelar orasi. Massa mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan uang ganti rugi lahan atas pembangunan jalan tol Trans Sumatera tersebut. Massa menyatakan selama ini sudah berjuang dengan meminta bantuan pengacara hingga pamong desa, namun tidak membuahkan hasil. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.